Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang berbahagia, setiap manusia tentunya memiliki cita-cita untuk bisa masuk ke surga. Apalagi alangkah berbahagianya kalau dalam sebuah keluarga itu dapat masuk surga bersama-sama. Tentunya hal ini perlu dicoba dan berusaha yang merupakan cita-cita bagi kita bersama. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuknya melalui Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden. Mereka masuk bersama orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya dan pasangan-pasangannya dan anak-anaknya. Sedang malaikat memasuki bersama mereka dari berbagai pintu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada kesempatan di hari yang indah ini, kami akan memberikan tausiah edisi Jumat 22 Januari 2021 tentang 7 langkah masuk surga bersama keluarga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa masuk ke surga bersama keluarga, langkah yang pertama adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa setiap manusia mendapat panggilan dari Allah, yaitu 3 panggilan. Yang pertama, panggilan untuk mendirikan sholat. Panggilan yang kedua, panggilan menunaikan ibadah haji. Dan yang ketiga, panggilan untuk menghadap ilahi. Yang perlu kita garis bawahi di sini, panggilan yang pertama yaitu mendirikan sholat. Malah kita ajak diri kita, keluarga kita, tetangga kita untuk bisa melaksanakan sholat di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Karena sholat itu sebagai suatu kebutuhan, sholat itu penting, sehingga manakala sholat kita baik, maka seluruh amal kita baik. Dan manakala sholat kita bolong-bolong, amal kita bisa kosong. Panggilan yang kedua adalah panggilan menunaikan ibadah haji.
ibadah haji adalah suatu kewajiban seorang hamba kepada Allah bagi yang mampu. Untuk itu, bagi mereka yang punya kemampuan, marilah segera kita niatkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ada 5 syarat yang perlu kita laksanakan manakala kita ingin memenuhi panggilan haji. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah ragat, yang ketiga adalah nekat, yang keempat adalah sehat, dan yang kelima adalah tinggal berangkat. Kalau kita mendaftarkan di bulan ini, maka menunggu antrian kurang lebih 28 lagi. Ada beberapa amalan yang pahalanya menyamai ibadah haji, yaitu sehabis subuh kita zikir, membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar, sholawat, tahlil, tilawah sampai waktu syuruk, yaitu terbitnya matahari. Kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seolah-olah kita telah melaksanakan ibadah haji sempurna, sempurna, dan sempurna. Kemudian panggilan yang ketiga adalah panggilan menghadap ilahi. Maka Allah mengingatkan kepada kita jangan mati sebelum masuk ke dalam agama Islam. Allah berfirman di surat Ali Imran 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Pemirsa yang berbahagia, adapun langkah yang kedua agar kita bisa masuk ke surga bersama keluarga adalah kita memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masih dalam alam kandungan. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 172, Alastu birabbikum qalu bala. Apa kamu enggak yakin bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, saya yakin ya Allah. Begitu juga janji kita kepada Allah, yaitu menyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah memang beribadah. Allah berfirman di surat Ad-Dariyat ayat 56, Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Begitu juga sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun langkah yang ketiga agar kita dapat berkumpul bersama keluarga di surga, yaitu kita menyambung tali silaturahmi
Kita tahu bahwa sebagai seorang muslim tentunya kita berusaha untuk menjalin tali silaturahmi yang hampir putus, baik itu kepada saudara, tetangga, kawan kita. Maka tali yang hampir putus tersebut kita sambung dengan silaturahmi. Rizki kita ditambah oleh Allah semakin berkah, dan Allah akan menambah umur yang panjang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun langkah yang keempat, manakala kita ingin berkumpul bersama keluarga di surga, adalah bersabar dalam menerima ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa sabar adalah sifat yang terpuji. Sabar dalam ketaatan, kita siap sedia untuk melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Sabar dalam menghadapi musibah, kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar manakala ditimpa suatu musibah. Dan yang ketiga, sabar di dalam menghadapi kemaksiatan. Kita benar-benar harus bersabar di dalam menghadapi kemaksiatan di sekitar kita. Apakah penyakit masyarakat yang melanda di sekitar kita. Pemirsa yang berbahagia, adapun langkah yang kelima agar kita bisa berkumpul di surga, kita disuruh untuk mendirikan sholat. Kita tahu bahwa sholat adalah benar-benar suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, langsung diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Hingga manakala kita bisa mendirikan sholat, yaitu di al waktu berjamaah di masjid, malah kita pertahankan secara istiqomah, kontinu, karena ini adalah merupakan amal yang mula-mula dirayakan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Hingga manakala sholat kita baik, maka semua amalnya adalah baik. Dengan demikian, manakala kita sudah terbiasa melakukan sholat berjamaah, sekali tidak melaksanakan jamaah, rasanya kita seolah-olah kehilangan uang 27 juta. Alangkah ruginya kalau seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah kita akan menjadi kuat. Dengan sholat berjamaah bertambah ukhuwah Islamiyah. Dengan berjamaah kita menjadi bersatu. Dengan bersatu kita akan memperoleh suatu kemenangan. Pemirsa yang berbahagia, adapun langkah yang keenam agar kita dapat berkumpul bersama di surga, yaitu kita berinfak, boleh secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Ketika kita mau infak setiap saat, setiap hari ke masjid, syukur sehabis subuh sampai surut kita infak secara istiqomah sampai menjadi jenazah, maka itu adalah Allah akan menggantinya. Karena setiap harta yang diinfakkan, Allah akan menggantinya. Infak boleh secara sembunyi-sembunyi, hingga manakala kita ingin infak secara sembunyi-sembunyi, biasakanlah infak setiap hari
secara istiqomah. Orang yang infak dengan harta akan diganti dengan kekayaan. Orang yang infak dengan ilmu diganti dengan kepandaian. Orang yang infak dengan jasmani akan diganti dengan kesehatan. Dan orang yang infak dengan senyum akan diganti dengan awet muda. Begitu juga manakala kita ingin infak terang-terangan, tujuannya bukan untuk mendapatkan sensasi atau riya, tetapi kita hanya untuk memotivasi orang lain agar juga berinfak. Misalnya kalau kita ingin membangun masjid atau madrasah, maka kita perlu terang-terangan di dalam berinfak, tujuannya agar bisa memotivasi yang lain untuk bisa berinfak. Pemirsa yang berbahagia, adapun langkah yang ketujuh agar kita bisa masuk ke surga bersama keluarga adalah kita membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kebaikan bukanlah hal yang mudah. Ini memang benar-benar kita berusaha bagaimana orang yang telah mendolimi kita, menganiaya diri kita, kita disuruh untuk berbuat baik. Ini adalah merupakan salah satu sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah yang disayangi. Hingga ketika orang menganiaya diri kita, kita disuruh untuk membalas dengan kebaikan. Sehingga kita benar-benar dituntut memiliki sikap, yaitu lilo, lego, dan legowo. Dengan demikian, manakala kita memiliki sifat lilo, lego, legowo, insya Allah keburukan akan kita balas dengan kebaikan. Pemirsa yang berbahagia, itulah 7 langkah menuju ke surga bersama keluarga. Manakala kita bisa memahami, melaksanakan 7 langkah tersebut, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Demikian intisari tausiah kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.